Lasmi, 39 tahun, seorang guru SMP asal Tangerang, menerima surat pindah tugas dari Dinas Pendidikan. Ia ditempatkan di sebuah sekolah negeri kecil di Desa Waringin, Jawa Tengah, desa terpencil yang dikelilingi sawah luas dan bukit berkabut. Awalnya, Lasmi menganggap ini hanya tantangan sementara. 2 tahun di desa, lalu balik lagi ke kota, pikirnya. Namun begitu mobil dinas yang menurunkannya pergi meninggalkan desa, ia mulai merasakan suasana yang berbeda, sunyi, dingin, dan seperti ada mata-mata yang memperhatikan dari balik pepohonan. Rumah dinas tempat tinggalnya sederhana. Dinding kayu, lantai semen, dan halaman belakang langsung menghadap kebun bambu. Penduduk sekitar tampak ramah, tapi terlalu berhati-hati. Setiap kali Lasmi menyapa, mereka menjawab singkat dan cepat berpaling. Hari-hari pertama mengajar berjalan biasa. Anak-anak desa sopan, tapi tak banyak bicara. Hanya satu murid yang cukup dekat dengannya, seorang gadis bernama Sari, usia 14 tahun. "Bu, kalau malam jangan keluar ya," ucap Sari suatu sore saat membantu menyapu kelas. Lasmi tersenyum. Kenapa memangnya? Sari menunduk, suaranya pelan. Orang sini percaya kalau habis Isya bukan manusia yang jalan di jalan desa. Lasmi tertawa kecil, mengira itu hanya cerita anak-anak desa. Namun malam itu, sekitar pukul 10, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah dinas. Langkahnya berat dan lambat, seperti seseorang menyeret kaki. Ketika ia mengintip lewat jendela, tak ada siapapun, hanya bayangan bambu yang bergoyang pelan di bawah cahaya bulan. Pada minggu kedua, kepala sekolah menasihatinya agar tidak berjalan melewati jalan bukit menuju sekolah. Kalau pagi masih aman, tapi jangan pernah lewat sana sore hari. "Bu, ada pantangan," kata Pak Rahmat, kepala sekolah. Namun Lasmi, yang terbiasa hidup di kota, menganggap itu hanya tahayul. Suatu sore, ia tetap lewat jalan bukit karena jalurnya lebih cepat. Ia melihat banyak batu besar tersusun seperti makam tua di tepi jalan. Ditutupi lumut. Di tengahnya ada pohon beringin besar dengan kain putih melilit batangnya. Angin mendadak berhenti. Tak ada suara burung, tak ada suara jangkrik. Ketika ia berjalan melewatinya, kain putih itu bergerak sendiri, seperti ada yang menariknya dari atas. Lasmi berlari turun bukit tanpa menoleh lagi. Tapi sejak hari itu, sesuatu mulai mengikutinya. Malam berikutnya, Lasmi bangun karena mendengar suara seperti seseorang menyapu di halaman belakang. Ketika ia keluar, tak ada siapapun, tapi sapu lidi yang biasa disimpan di dapur berdiri tegak di tengah halaman. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga Kamboja yang kuat sekali. Keesokan paginya, Sari datang ke rumahnya dengan wajah pucat. "Bu, ibu lewat bukit kemarin ya?" Lasmi mengangguk. "Kenapa Sari?" Sari menangis. "Ibu sudah melanggar larangan. Di sana tempat yang tidak boleh dilewati manusia sendirian.
Sekarang ibu harus minta izin. Lasmi kebingungan, tapi warga sekitar tampak menjauh darinya. Setiap kali ia lewat, mereka menunduk, seolah takut terlibat. Beberapa hari kemudian, murid-murid mulai berubah sikap. Setiap Lasmi masuk kelas, sebagian anak berbisik pelan, sebagian lainnya menatap ke arah jendela belakang, seolah ada sesuatu berdiri di luar sana. Suatu pagi, ketika mengajar IPA, salah satu murid tiba-tiba pingsan. Anak-anak berteriak. Lasmi berlari menolong, tapi sebelum disentuh, murid itu menatapnya dengan mata melotot dan suara berat keluar dari mulutnya. "Kamu sudah lewat jalanku, kenapa kamu ganggu tempatku?" Seluruh kelas histeris. Malam itu, Lasmi tak bisa tidur. Ia mendengar seseorang mengetuk pintu perlahan 3 kali. Ketika dibuka, tak ada siapapun, hanya daun bambu berserakan di depan rumah. Tapi ketika menutup pintu, ia melihat pantulan kaca jendela. Sosok perempuan tinggi, berambut panjang, berdiri di kebun bambu, menatapnya dengan kepala miring. Lasmi terjatuh dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan ia terbaring di lantai. Pagi itu, warga menemukan Lasmi pingsan di depan rumah dinasnya. Ia dibawa ke rumah Pak Rahmat, kepala sekolah. Saat sadar, tubuhnya lemah, tapi yang paling aneh, ujung jarinya kotor, seperti habis menggali tanah. Pak Rahmat duduk di sampingnya. "Bu Lasmi, saya harus jujur, Ibu sudah melanggar adat yang paling dijaga di desa ini." Lasmi masih bingung. "Maksud Bapak, Bukit Waringin itu bukan sekadar jalan pintas. Dulu di sanalah orang-orang zaman dulu mengubur korban wabah. Di bawah pohon beringin itu, katanya, ada penunggu yang menjaga." Lasmi terdiam. "Tapi saya cuma lewat, Pak." Pak Rahmat menghela napas panjang. "Lewat saja sudah cukup. Kalau ibu tidak izin pada sesepuh, penunggunya akan menganggap ibu menantang." Atas saran warga, Lasmi diajak menemui Mbah Karto, sesepuh tertua di desa itu. Rumahnya terletak di ujung dusun, dikelilingi pagar bambu dan dupa menyala di depan pintu. Begitu melihat Lasmi, Mbah Karto langsung berkata pelan, "Kamu dari kota ya, Nak? Orang kota kadang lupa tempat tinggal bukan cuma buat manusia." Ia menyiapkan semangkuk air bunga dan seikat daun pandan kering. "Ini untuk mandi sore nanti. Setelah itu, jangan keluar rumah sampai ayam jantan berkokok." Pesannya tegas. Lasmi menuruti. Tapi malam itu, saat sedang mandi bunga, lampu rumah tiba-tiba padam. Dari luar, terdengar suara seseorang menangis tertahan. Suaranya seperti berasal dari arah kebun bambu belakang rumah. Keesokan harinya, dinding ruang tamu Lasmi tampak lembab. Ketika disentuh, dinding itu bergetar, seperti ada sesuatu di baliknya. Dari dalam, terdengar suara lirih perempuan. "Aku dingin. Kamu sudah lihat aku di bawah pohon. Jangan tinggalkan aku di sini." Lasmi mundur ketakutan. Malamnya, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan di telinga. Murid kesayangan Lasmi, Sari, tiba-tiba
tidak masuk sekolah selama 3 hari. Ketika Lasmi datang ke rumahnya, ibunya menangis. Sari belum pulang sejak sore Jumat. Terakhir kali katanya mau ke bukit. Warga mencari ke seluruh penjuru desa, tapi hanya menemukan sandal kecil di dekat akar pohon beringin dan kain putih yang terikat di dahan, sobek di ujungnya. Sejak saat itu, Lasmi merasa bersalah. Ia yakin semua ini terjadi karena pelanggarannya terhadap adat. Hari-hari berikutnya berubah jadi siksaan. Setiap malam, Lasmi mendengar suara langkah orang di atap. Kadang terdengar seseorang menyapu di dalam kamar, padahal tak ada siapapun. Cermin di kamarnya pernah berembun sendiri, membentuk tulisan samar. 2 bulan saja. Lasmi tak paham maksudnya, tapi setiap lewat hari, tubuhnya semakin lemah. Matanya cekung dan suaranya berubah lirih. Warga mulai menjauhinya. Beberapa anak takut datang ke sekolah karena melihat bayangan 2 perempuan berdiri di depan rumah gurunya. Suatu malam, Lasmi bermimpi berdiri di bawah pohon beringin. Sari berdiri di depannya dengan mata kosong sambil menunjuk ke arah tanah. Dia marah, "Bu," karena ibu tidak minta izin. Ketika Lasmi terbangun, tanah di bawah ranjangnya benar-benar basah seperti habis disiram air. Ia menyalakan lampu dan di lantai terlihat jejak kaki tanah berjalan dari arah pintu menuju ranjangnya, lalu berhenti di samping tempat ia tidur. Ia menjerit keras. Warga datang malam itu juga. Lasmi meminta izin untuk pulang ke Tangerang. Begitu tiba di rumah ibunya di Tangerang, Lasmi tampak pucat dan kurus. Ia tak banyak bicara, hanya sering melamun. Kadang di tengah malam, ibunya mendengar suara perempuan berbicara dari kamar Lasmi. Suara kedua itu pelan tapi jelas. "Bu Guru, aku kangen sekolah." Lasmi menutup telinganya, menangis tanpa suara. 2 minggu setelah kepulangan Lasmi, Kepala Sekolah Desa Waringin menelepon. "Ibu Lasmi, kami temukan sesuatu waktu bersih-bersih rumah dinas. Di bawah lantai dapur ada kain putih dan potongan papan dengan tulisan nama ibu." Lasmi hanya menjawab singkat, "Bakar saja, Pak. Jangan disimpan." Sejak hari itu, ia berhenti mengajar dan memilih tinggal di rumah saja. Namun, setiap malam Jumat, bau melati kerap muncul di kamarnya. Dan kadang ketika lewat tengah malam, bayangan seorang gadis kecil terlihat duduk di kursi dekat jendela, tersenyum sambil menggenggam buku pelajaran robek.